Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaha Zamzam Hariro, NIM 0306212147, dari PGMI 3 semester 6. Di sini saya akan mereview makalah yang berjudul Perencanaan dalam Administrasi Pendidikan. Nah, yang pertama itu tentang pengertiannya. Pengertian dan sejarah perencanaan administrasi pendidikan. Perencanaan merupakan fungsi awal dari administrasi. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan dan tindakan yang telah diarahkan dan akan dilakukan pada waktu mendatang. Kegiatan yang dilakukan dikarenakan ada dua alasan, yakni pertama untuk mewujudkan keberhasilan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kondisi yang sama atau lebih rendah daripada keadaan pada saat ini. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, menemukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap dan rangkaian kegiatan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah tersebut dapat terselesaikan. Nah, kemudian karakteristik perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi. Yang kedua, perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik. Yang ketiga, perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik. Yang keempat, perencanaan pendidikan harus komprehensif dan sistematis. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus diorientasikan pada pembangunan dalam arti bahwa program pendidikan harus ditunjukkan untuk membantu mempersiapkan SDM. Yang keenam, perencanaan pendidikan harus dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan. Yang ketujuh, perencanaan pendidikan harus menggunakan research mungkin karena hal tersebut langka. Yang kedelapan, perencanaan pendidikan harus berorientasi pada masa datang. Yang kesembilan, perencanaan pendidikan haruslah kenyal dan responsibel terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir, perencanaan pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga memperbarui terus-menerus berlangsung. Nah, selanjutnya, manfaat dan pentingnya perencanaan administrasi pendidikan. Dengan adanya perencanaan diharapkan timbulnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Yang ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview tentang pengorganisasian administrasi pendidikan. Selanjutnya, pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Nah, kemudian proses
Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, menunjukkan beberapa langkah sebagai prosedur pengorganisasian. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis pengorganisasian. Organisasi formal, organisasi informal. Nah, organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal. Yang kedua, organisasi informal. Keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk mengadaptasi, dan kepemimpinan informal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.